Episode 87. Setelah pelukan mereka terlepas, Angga langsung memberitahu semua keluarga atas kebahagiaan mereka akan kehamilan Sylvia. Pertama Angga memberitahu Mami Anggi dan kedua memberitahu keluarga Sylvia di Bandung melalui Sandi. Semua keluarga sangat bersyukur atas kehamilan Sylvia. Mami Anggi langsung bergegas ke rumah sakit milik keluarga Dirgantara mengetahui sang menantu dan calon cucu keduanya dirawat di sana. Keluarga Sylvia di Bandung tak kalah bahagia dan bersyukur akan kehamilan Sylvia. Malah mereka berniat kalau pekerjaan Pak Yadi di kebun dan Sandi libur kuliah mereka akan segera berkunjung ke Jakarta. Angga juga mengabari sang adik Anggita sekalian meminta tolong nanti pulang sekolah untuk menjemput membawa Safira ke rumah sakit menemui Sylvia. Tak lama suara ketukan pintu, ternyata Mami Anggi sudah tiba di rumah sakit milik keluarga Dirgantara. Assalamualaikum sayang, ucap Mama Anggi tersenyum masuk ke ruangan Sylvia dirawat. Waalaikumsalam, Mami, ucap Sylvia kaget cepat sekali baru diberitahu sudah langsung ada di rumah sakit. Mi cepat sekali sudah sampai saja, ucap Angga menyalami dan mencium sang Mami. Mami khawatir sama menantu dan calon cucu Mami makanya Mami langsung ke sini. Kenapa kamu gak kabari Mami dari semalam ga? Tanya Mami Anggi. Angga gak mau membuat Mami khawatir. Terus baru tadi dokter memberitahu kehamilan Sylvia Mi, jawab Angga. Mami Anggi langsung menghampiri sang menantu yang sedang berbaring di tempat tidur. Sylvia langsung bangkit dibantu Angga untuk menyalami Mami Anggi. Mami Anggi sangat bahagia ia memeluk dan menciumi sang menantu dengan sangat antusiasnya, ia bersyukur melihat kebahagiaan mereka sebentar lagi sangat sempurna. Apalagi melihat perubahan Angga yang dulu sempat frustasi saat ditinggal alam Dita sekarang dengan kehadiran Sylvia hidup Angga langsung berubah. Selamat ya sayang, semoga kalian selalu sehat sampai nanti tiba melahirkan, ucap Mami Angga sambil mengelus perut rata sang menantu. Liami amin, makasih banyak Mi doanya, ucap Sylvia tersenyum, amin ya robbal alamin Mi, ucap Angga tersenyum bahagia. Mas sekarang kan sudah ada Mami, Mas pergi saja ke kantor pasti klien Mas sudah menunggu, ucap Sylvia mengingat jadwal meeting Angga. Lia sayang, Mas sebenarnya malas tapi mau gimana lagi ada hal penting yang mau Mas bahas di meeting hari ini, ucap Angga menghela nafas. Gak usah khawatir ga, Mami akan menemani Sylvia di sini, ucap Mami Anggi yang duduk di tempat tidur Sylvia. Lia Mas, aku gak mau pekerjaan Mas terganggu. Aku sudah sangat baikan, ucap Sylvia tersenyum dengan wajahnya yang sudah segar tak pucat lagi. Baiklah sayang, Mas mau ke rumah dulu berganti baju sama sekalian mengambil berkas untuk meeting nanti ucap Angga mengambil ponsel dan kunci mobilnya. Sebelum pamit Angga memeluk dan menciumi kembali sang istri dan calon adik Safira yang masih bersemayam di perut rata sang istri. Sayang kalau pertemuannya selesai Mas akan langsung pulang, jangan lupa makan dan minum obat juga vitaminnya, ucap Angga sambil memeluk sang istri. Lia Mas semoga pertemuannya lancar, Mas jangan khawatir aku akan menjaga calon anak kita, balas Sylvia di pelukan Angga. Mami Anggi terharu akan kebahagiaan putra, yang dulu dingin dan cuek sekarang begitu hangat dan perhatian. Angga beralih menyalami dan mencium sang Mami. Makasih Mi. Maaf Angga jadi merepotkan Mami, ucap Angga pamit. Liaga, Mami sama sekali tak merasa direpotkan, malah Mami sangat bahagia bisa menemani Sylvia di sini, sudah cepat nanti telat, ucap Mami Anggi tersenyum manis. Setelah kepergian Angga Mami Anggi menyuapi sarapan untuk Sylvia sambil menonton acara berita. Sylvia sangat bersyukur mempunyai suami dan keluarga besarnya yang begitu baik dan tulus menyayanginya. Setelah selesai makan dan minum obat, Sylvia dibantu perawat membersihkan diri karena sebentar lagi akan ada Dokter Dani yang akan memeriksa kembali Sylvia. Selesai membersihkan diri dan berganti baju, tak lama Dokter Dani datang memeriksa Sylvia. Bagaimana dok? Menantu dan calon cucu saya apa semua baik-baik saja? Tanya Mami Anggi setelah Dokter Dani selesai memeriksa. Semuanya baik, kesehatan Nyonya Sylvia juga sudah stabil. Insya Allah nanti sore sudah bisa pulang, ucap Dokter Dani memberitahu. Nanti saya resepkan kembali, obat dan vitamin untuk penguat kandungan, ucap Dokter Dani lagi. Syukur Alhamdulillah dok kalau semua baik-baik saja, jawab Mami Anggi.
Ya sudah Nyonya Anggi dan Nyonya Sylvia, saya pamit dulu, ucap Dokter Dani pamit akan memeriksa pasien yang lain. Lia dok, terima kasih banyak, jawab Sylvia dan Mami Anggi. Di kantor Angga terus menebar senyum, hingga membuat semua staf dan klien yang hadir meeting saat itu dibuat senang. Angga yang bisa dingin dan selalu banyak protes hari ini benar-benar kalem dan terus menebar senyum. Setelah selesai meeting Angga langsung ke ruangannya bersama Dito. Sepertinya Bapak hari ini happy sekali Pak, apa karena Bu Sylvia sudah ikut kembali ke Jakarta, tanya Dito hati-hati. Lia Dit, dan ada sesuatu yang lebih membuat saya bahagia hari ini, jawab Angga tersenyum. Ada apa memangnya Pak, tanya Dito penasaran dengan kebahagiaan sang atasan. Dit, istri saya sedang mengandung 2 minggu, dan sebentar lagi Safira akan punya adik, jawab Angga dengan terus menyunggingkan senyum lebarnya. Masya Allah, syukur Alhamdulillah Pak, semoga Ibu Sylvia dan calon bayinya selalu sehat, ucap Dito ikut senang mendengar kabar bahagia dari keluarga atasannya. Amin terima kasih Dit doanya, ucap Angga dan Dito undur diri dari ruangan Angga setelah menaruh file berkas meeting Angga. Di rumah sakit Sylvia yang sedang asyik bercengkrama dengan Mami Anggi, dikejutkan dengan ketukan pintu begitu kencang, saat Mami Anggi cek ternyata sang cucu Safira bersama ontinya. Anggita yang menjemput Safira dari sekolah dan membawanya ke rumah sakit atas permintaan Sylvia, karena Biminah memberitahu Safira tadi pagi sangat rewel mencari mominya. Assalamualaikum, ucap Safira dan Anggita berbarengan. Waalaikumsalam, cucu Oma sudah sampai, ucap Mami Anggi mencium pipi gemas sang cucu setelah Safira menyalaminya. Waalaikumsalam, anak cantik Momi sudah datang, ucap Sylvia pada sang putri yang langsung menghambur padanya. Momi kenapa gak bilang Vira kalau Momi sakit? Vira kan bisa temani Momi di sini, tanya Safira di pangkuan sang Momi. Momi gak mau mengganggu Vira, Vira kan harus sekolah dan belajar, dan Momi gak sakit kok sayang jawab Sylvia tersenyum. Kalau Momi gak sakit kenapa di rumah sakit? Bukannya di rumah saja menemui Vira, ucap Safira dengan pipi merahnya. Momi harus ke sini karena Momi harus diperiksa dokter karena di sini ada calon adik kakak Vira, ucap Sylvia tersenyum sembari mengelus perut ratanya. Apa Momi bilang? Ada calon adik Vira di sini? Tanya Safira penasaran ikut memegang perut rata sang Momi. Lia benar sekali, sebentar lagi Vira akan dipanggil kakak, jawab Sylvia tersenyum. Hori Vira mau punya adik seperti teman-teman Vira, ucap Safira senang. Mami Anggi dan Anggita begitu bahagia dan terharu dengan kedekatan Safira dan ibu sambungnya. Selamat ya kak, semoga kakak dan calon debaynya sehat selalu, ucap Anggita memeluk Sylvia. Lia makasih banyak Git, maaf ya aku dan Mas Angga merepotkanmu terus. Abis Safira tadi rewel tak mau berangkat sekolah, sekali lagi makasih ya Git, ucap Sylvia. Lia kak, aku gak merasa direpotkan Safira ponakanku juga jadi sudah jadi urusanku juga kak, ucap Anggita tersenyum. Mereka makan bersama karena Anggita tadi mampir membelikan makanan pesanan sang mami. Saat mereka makan asyik makan bersama terdengar suara pintu terbuka, dan ternyata Angga yang datang. Setelah meeting selesai Angga putuskan pulang karena dalam pikirannya hanya ada sang istri yang sedang mengandung calon buah hatinya. Angga khawatir mengingat sang istri yang suka mual muntah, Angga tak mau terjadi apa-apa pada sang istri. Assalamualaikum semua, ucap Angga masuk ke ruangan sang istri. Waalaikumsalam, jawab semua yang ada di ruangan itu. Safira langsung menghambur ke pelukan Angga dengan semangatnya. Papa tahu ga, sebentar lagi Vira akan punya adik bayi loh, ucap Safira memberitahu, karena mengira sang papa belum mengetahuinya. Wah masa sayang, jawab Angga pura-pura terkejut. Lia pa, di perut Momi ada calon adik bayi Vira, ucap Safira pada sang papa. Wah syukur alhamdulillah sebentar lagi Vira akan menjadi kakak Vira dong, goda Angga. Lia Vira bakal jadi kakak yang baik menjaga adik bayi pa ucap Safira. Lia kakak Vira pintar dan hebat, papa bangga sama kakak Vira yang cantik ini, ucap Angga mencium pipi gemas Safira. Kak Angga selamat ya. Hebat langsung tokcer membuat adik Safira, ucap Anggita menggoda sang kakak. Tentu dong Gita, makanya kamu segera menikah biar mami makin banyak cucunya bukan dari kakak saja, balas Angga ingin menggoda Anggita.
Ish, apa sih kakak jadi bahas-bahas ke situ, ucap Anggita cemberut. Iya ga, mama mau ngasih tahu kalau kemarin ada Fandi datang, ucap Mami. Anggita terpotong karena langsung ditutup mulutnya oleh Anggita, Angga dan Sylvia yang duduk berdampingan saling bertanya-tanya. Gita, biarkan kakakmu harus tahu niat baik Fandi kemarin ke rumah, ucap Mami Anggi, dan Anggita tak bisa berbuat apa-apa. Kedekatannya dengan Fandi akan dipublikasikan sang Mami. Iya ga, Via, kemarin Fandi ke rumah ingin meminta restu Mami dan Papi. Fandi ingin melamar Anggita, ucap Mami Anggi menjelaskan. Angga dan Sylvia tersenyum senang, akhirnya sang adik sudah ada yang melamar. Angga dan Sylvia senang, ternyata calon sang adik tak lain Fandi, partner kerja Angga sekaligus mantan kakak kelas Sylvia. Anggita yang menahan malu menutupi muka merahnya dengan bantal sofa. Selamat ya Git, sebentar lagi dilamar Fandi, semoga kalian bahagia selalu dan semuanya dilancarkan, ucap Sylvia. Lia kak, makasih doanya, ucap Anggita. Mami jangan bilang kak Angga dulu sih, ucap Anggita kesal karena Mami Anggita ingin memberitahu Angga tentang kedatangan Fandi ke rumah kemarin. Angga dan Sylvia yang duduk berdampingan saling bertanya-tanya. Gita, biarkan kakakmu harus tahu niat baik Fandi kemarin ke rumah, ucap Mami Anggi, dan Anggita tak bisa berbuat apa-apa. Kedekatannya dengan Fandi akan dipublikasikan sang Mami. Lia ga, Via, kemarin Fandi ke rumah ingin meminta restu Mami dan Papi. Fandi ingin melamar Anggita, ucap Mami Anggi menjelaskan. Angga dan Sylvia tersenyum senang, akhirnya sang adik sudah ada yang melamar. Angga dan Sylvia senang, ternyata calon sang adik tak lain Fandi, partner kerja Angga sekaligus mantan kakak kelas Sylvia. Anggita yang menahan malu menutupi muka merahnya dengan bantal sofa. Selamat ya Git, sebentar lagi dilamar Fandi, semoga kalian bahagia selalu dan semuanya dilancarkan, ucap Sylvia. Lia kak, makasih doanya, ucap Anggita tersenyum malu. Gita, diam-diam kamu sudah berpacaran sama Fandi. Pantas saja Fandi sering sekali ke kafe dan butikmu, ucap Angga meledek sang adik. Apa sih kakak sok tahu? Itu kan urusan pekerjaan, ucap Anggita cemberut. Pekerjaan atau pekerjaan, ledek Angga lagi. Mas jangan goda adiknya terus, ucap Sylvia. Biarkan sayang, kapan lagi kita ledek dia selalu serius bekerja, ucap Angga tertawa. Iskak Angga menyebalkan. Mi ayo aku mau pulang saja, malas sama kak Angga, ucap Anggita mengajak pulang sang Mami. Lia Git, tunggu sebentar. Oh iya ga, kata dokter Dani, Sylvia sore ini sudah bisa pulang. Mami titip Sylvia kamu urus kepulangannya biar Safira Mami bawa ke rumah, besok kan tanggal merah Vira libur sekolah, ucap Mami Anggita memberitahu. Lia Mi, makasih udah ngerepotin Mami, ucap Angga tersenyum, maminya sangat pengertian sekali. Vira memang mau ikut ke rumah Oma? Tanya Sylvia. Lia Mom, soalnya Vira mau dibelikan mainan baru sama Aunty dan Oma, ucap Safira senang. Baiklah Vira, jangan merepotkan Oma, sini Momi Sun dan peluk dulu, ucap Sylvia. Akhirnya Anggita, Mami Anggi dan Safira pamit pulang dan meninggalkan Sylvia dan Angga berdua di ruangan rawat Sylvia. Setelah kepergian mereka, Angga langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur membawa sang istri yang sudah tak menggunakan infusan ke dalam pelukannya. Berambung.